Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nama saya Haji Munir Abdullah. Kebetulan periode ini kami ditunjuk sebagai Ketua Takmir Masjid Jami Al-Amin periode 2020-2024, di mana saya juga merangkap sebagai imam. Namun karena ini keinginan tokoh masyarakat untuk sekaligus menjadi ketua takmir, dan mungkin ini agak jarang terjadi ya, bahwa dia imam juga dia juga ketua takmir. Namun karena ini jabatan sosial, dan saya sudah tawarkan kepada forum waktu itu, tapi tidak ada yang mau. Mengenai profil Masjid Jami Al-Amin ini, yang dulu bernama Masjid Raya, namun dalam perjalanan urusan kemasjidan, maka Menteri Agama telah menetapkan mana yang dikatakan masjid raya, mana yang dikatakan masjid besar, masjid agung, dan masjid biasa atau ada masjid jami. Nah, kebetulan kami ada beberapa masjid besar di Kelurahan Loktuan ini, dan alhamdulillah masjid kita ini, Masjid Al-Amin ini, yang tadinya bernama Masjid Raya Al-Amin, dirubah statusnya menjadi Masjid Jami. Masjid Jami Al-Amin Kelurahan Loktuan. Karena menurut di Kementerian Agama bahwa Masjid Raya itu hanya adanya di di wilayah kota. Kalau masjid di wilayah kecamatan itu namanya masjid besar. Masjid besar. Kemudian untuk kelurahan, masjid yang ditunjuk yang terbesar atau termega mungkin, yaitu namanya Masjid Jami. Maka dengan SK Kementerian Agama, maka ditunjuklah Masjid Al-Amin ini sebagai Masjid Jami di Kelurahan Loktuan. Tentang sejarah berdirinya Masjid Jami ini, kami tidak tahu persis secara akurat, hanya kami pernah mendengarkan bahwa Masjid Al-Amin ini dibangun sejak tahun 1970-an lah. Karena saya ada di Loktuan ini sekitar tahun 1987 saya berada di, dan sekaligus waktu itu saya masuk di masjid ini dan dijadikan sebagai tukang azan. Tukang azan awalnya, tapi sepanjang perjalanan kebetulan saya juga waktu itu setelah rapat pengurus, saya ditunjuk juga sebagai pembantu imam. Waktu Pak Dr. Andes Ashari sebagai imamnya, saya ditunjuk sebagai imam kedua. Sampai sekarang saya memegang jabatan imam ini mulai tahun 87 itu sampai sekarang. Jadi kurang lebih 30 tahun lebih sudah lebih 30 tahun ya. Masjid ini dulu luasnya mungkin hanya ya 10 kali 10 ya. Kemudian di sekitar masjid ini, jadi sejarah berdirinya itu hanya niat agar tempat yang ada di sampingnya itu bisa pindah. Nah, pindah karena tempat itu adalah tempat esek-esek istilahnya, tempat wanita-wanita yang ini. Nah, akhirnya saya masih dapat itu bertahap pemindahannya itu, karena awalnya
para pengurusnya ini tidak mau pindah. Tapi karena dengan adanya masjid ini dan seringnya mendengarkan suara azan pada menjelang maghrib dan akhirnya kontradiksi nih antara tempat yang mulia dengan tempat yang maksiat. Nah, pada saat itu pemerintah setempat ya, menganjurkan agar dipindahkan ke Kilo 3. Kilo 3 itu, tapi karena mungkin itu masih kuat backingnya waktu itu, akhirnya lambat proses pemindahannya. Nah, yang saya tahu dan juga melihat bahwa dipindahkan secara total itu setelah ada pihak-pihak dari angkatan yang datang untuk memindahkan secara keseluruhan, diangkut. Akhirnya rumah-rumah tersebut ya kosong, tidak ada lagi penghuninya. Bahkan yang saya tempati sekarang ini itu bekas rumah itu. Alhamdulillah dalam perjalanannya yang tadinya tempat TPA untuk Masjid Al-Amin ini yang di samping sebelah kanan ini itu sekarang dijadikan sebagai sekolah dasar Islam. Dan terbangunnya sekolah dasar Islam itu atas prakarsa Bapak Haji Muhammad Tahir yang saya tahu itu. Beliau adalah termasuk tokoh masyarakat di Loktuan ini, dan pada saat beliau itu adalah pengusaha minyak karena rezekinya akhirnya dia mampu mendirikan sekolah itu menjadi 6 lokal. Itu dibangun secara di samping swadaya masyarakat juga yang pemodal utamanya adalah Bapak Haji Muhammad Tahir, dan beliau pernah menjadi kepala desa di Kelurahan Loktuan ini. Nah, kemudian juga karena kita masih tetap peduli adanya pendidikan agama di lingkungan Masjid Jami Alam ini, tokoh-tokoh masyarakat Loktuan menginginkan juga agar ada sekolah yang dibawa naungan Kementerian Agama. Nah, kebetulan saya pada saat itu juga ikut sebagai peserta rapat dan ditunjuk sebagai kepala madrasah. Akhirnya berdiri pula Madrasah Al-Amin atau Madrasah Sanawiyah Al-Amin yang sampai sekarang bangunannya ada di belakang masjid ini. Jadi antara masjid dengan dunia pendidikan itu sama sekali tidak bisa dipisahkan. Dan alhamdulillah ya, jadi ada TPA-nya masjid ini ya, Taman Pendidikan Al-Qur'annya, ada SD-nya Sekolah Dasar Islam, kemudian ada Madrasah Sanawiyahnya. Kemudian mengenai bangunan masjid ini, ya alhamdulillah pemerintah kita Kota Bontang ini sangat peduli tentang setiap rumah ibadah yang memang memungkinkan untuk dibantu ya pembiayaannya. Akhirnya dengan perjalanannya masjid ini pernah dibantu oleh pemerintah Kota Bontang kurang lebih 2 miliar kurang lebih. Nah, begitu kita dibantu dengan nilai itu, maka pemerintah langsung membangun rumah ini, masjid ini dengan merubah secara total ya. Alhamdulillah. Jadi kemudian lantai 2 di atas ini itu juga diprakarsai oleh salah satu tokoh masyarakat yang ada di Bontang ini yang bernama almarhum Haji Amos Matiro, di mana beliau waktu itu menjadi ketua takmir dan saya pada saat itu sebagai sekretarisnya. Dan alhamdulillah dengan swadaya masyarakat dan juga bantuan pemerintah, akhirnya kita mampu membangun masjid ini menjadi 2 lantai. Dan mungkin ada ciri khasnya masjid ini dibandingkan dengan masjid-masjid yang ada di Kota Bontang ini,
di mana kita lihat di atas ini atapnya itu atap cor semua. Jadi memang karena atap cor ini orang para arsitek struktur bangunan ini pernah melihat, pernah waktu mau direnovasi ini semua, ada dari PU itu mengatakan, wah ini berbahaya. Tapi menurut keterangan tukang yang dipakai oleh Haji Ahmad Fatir itu, dia jamin bahwa insya Allah biar berapa orang naik di lantai 2 ini tidak akan terpengaruh. Tapi karena masyarakat agak khawatir melihat bangunannya di atas ini cukup berat kelihatan, akhirnya jarang Pak. Lantai 2 ini jarang ditempati. Kemudian pergantian pengurus ini sudah cukup banyak, dan begitu juga imamnya sudah cukup. Dan imam pertama yang saya ingat pada masjid ini adalah Pak siapa lagi yang pernah orang Bontang Kuala itu, siapa lagi namanya, Haji Wildan. Ya, beliau adalah imam pertama di masjid ini, Haji Wildan itu. Kemudian diganti oleh Haji Marhani yang orang Banjar. Setelah Haji Marhani diganti lagi oleh Pak Ashari. Jadi Pak Ashari itu cukup lama juga menjadi imam di masjid kita ini. Dan kemudian saya lah yang paling lama mungkin mulai tahun 97 itu sampai sekarang. Dan alhamdulillah pada periode ini juga ada imam juga kita angkat satu, namanya Pak Lalu Ma'adi Fatullah, beliau dari NTB. Kemudian program-program yang lain yang ada pada masjid kita ini, di samping TPA juga remaja masjid yang cukup banyak jumlahnya yang menjadi anggota remaja masjid ini, dan mereka lah kita percayakan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak mampu kita cover semua, seperti pengurusan zakat, infak, sedekah kalau menjelang, dia semua yang ngurus. Begitu juga kalau hari raya kurban, kita serahkan semua sepenuhnya kepada remaja-remaja masjid kita yang ada di Masjid Jami ini. Dan alhamdulillah dengan peran remaja masjid yang ada di masjid ini, semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, saya kira itu aja cerita singkat tentang profil Masjid Jami Al-Amin. Jadi dalam periode saya ini, saya berangan-angan dan kepingin sekali masjid ini dikelola seperti cara pengurus Jogo Karian di Yogyakarta itu mengurus masjid, bahwa uang-uang dari masyarakat yang masuk kita inginkan supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat juga. Nah, itu pertama, bahwa sehingga saya kasih tahu bendahara saya bahwa kita berusaha jangan tumpuk bahasa sumbangan itu, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat di bendahara, tapi kita berusaha memaksimalkan sumbangan masyarakat atau pemerintah, dengan alasan saya bahwa kalau yang namanya sumbangan itu kan arahnya untuk jariah jariah. Nah, jariah itu baru bisa bermanfaat, berguna kalau sudah dibelanjakan. Kalau masih disimpan itu belum jalan. Ya, walaupun masyarakat sudah menganggap bahwa terserah pengurus. Nah, ini kita ingin supaya pengurus ini tidak terbebani tanggung jawab dunia akhirat. Yang kedua, alasan saya kalau sumbangan masyarakat masuk di masjid kita ini, kita tidak ingin jangan-jangan karena uang sumbangan kita menimbulkan fitnah. Nah, ini yang kita jaga. Nah,
Ya mungkin ada juga masjid yang merasa bangga kalau saldo kasnya merasa bangga kalau saldo kasnya besar disebut pada hari Jumat. Kalau saya tidak, justru saya menganggap kalau ada masjid gagal membelanjakan saldo, berarti pengurusnya di situ kurang gregetan di dalam mengelola masjid. Artinya tidak aktif. Karena kenapa? Kecuali misalnya ada target yang memang ingin dibangun dengan biaya yang cukup besar, dan itu juga harus selalu disampaikan, dan kita minta kepada jamaah untuk segera mencukupkan atau agar bisa segera dibangun apa yang menjadi keinginan kita. Nah, jadi angan-angan saya ke depan ini di samping ada sudah pendidikannya, tapi saya ingin sekali supaya masjid ini menjadi sentral sosial. Artinya bagaimana jamaah-jamaah saya di sini yang memang latar belakang ekonominya itu kasihan pas-pasan, kita bisa bantu dengan menggunakan dana masjid. Nah, yang kedua, kita ingin juga bahwa di samping kita mengelola uang masyarakat, tapi uang masyarakat itu bisa menjadi asbab dibantu orang-orang yang kurang mampu di sekitar masjid khususnya. Supaya apa? Supaya jamaah ini merasa aman dan merasa enak kalau datang berjamaah di masjid kita ini, karena dia merasa terbantukan. Jadi keinginan saya seperti itu, bahwa uang-uang yang ada di masjid ini setelah misalnya bangunannya ini sudah tidak terlalu banyak memerlukan anggaran biaya, maka uang itu bisa kita manfaatkan untuk mensejahterakan jamaah, ya, mensejahterakan jamaah.